Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Pada video kali ini adalah video part kedua. Video part kedua tentang membahas bocoran poin penting yang dibeberkan oleh Desk Collection pinjaman online legal. Sebelumnya itu gue sudah tayangkan videonya di part pertama, dan kalian kalau nggak paham coba tonton video yang part pertama gua. Dan di sini adalah sambungan dari video part yang kedua. Oke, gua akan sedikit menayangkan percakapan gua dengan Desk Collection melalui telepon WhatsApp. Nanti akan gue tayangkan di sini dan kalian perhatikan baik-baik apa yang gue bicarakan sama DC-nya. Sebelum gue melanjutkan video berikutnya, di sini bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel YouTube dari Terus Pinjol, silahkan kalian klik saja ya subscribe-nya di bawah itu. Dan kalian bagi teman-teman yang menyukai konten edukasi tentang pinjaman online di media Terus Pinjol, silakan kalian klik tombol like-nya dan berikan komentar apa yang kalian pertanyakan, nanti akan gue bahas melalui video ya bro. Dan juga bagi teman-teman yang saat ini belum bergabung join ke dalam grup Telegram gue, silahkan kalian join aja bro, itu gratis dan grupnya itu gue protect dari orang-orang yang rusuh, jasa joki pinjol dan lain-lainnya. Ya, di dalam grup gue itu sudah berkumpul ya Nusantara, di dalam Nusantara ini sudah berkumpul dan berubah. Jadi bagi teman-teman yang ingin menguatkan mental, mau tahu, mau belajar dan segala macamnya, silahkan kalian gabung aja di grup Telegram gue. Untuk link grupnya tuh ada di dalam deskripsi. Oke, kita akan masuk ke videonya bro. Di sini gue akan melanjutkan video part keduanya ya, video part keduanya, dan kalian perhatikan, simak baik-baik apa yang gue bicarakan dengan Desk Collection, dan itu kalian bisa ambil semua pengetahuannya agar kalian tuh tidak lagi takut dihubungi sama DC, agar kalian tuh tidak takut ya gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal ataupun ilegal. Oke, gue akan menunjukkan rekamannya di sini ya bro. Jadi bagi teman-teman yang saat ini mau mendengarkan audio gue dengan Desk Collection-nya, silakan kalian gunakan handset ya. Ini gue sarankan banget untuk menggunakan handset ketika gue berbicara dengan Desk Collection-nya ya bro, agar kalian tuh suaranya bisa nangkep ya, karena suaranya agak sedikit kurang bagus ya bro. Oke, kita akan tayangkan videonya. 1, 2, 3 apa segala macam. Enggak bro, maksud gue gini bro, maksud gue gini, banyak orang-orang yang sudah memiliki keterlambatan ataupun gagal bayar ataupun kredit macet di aplikasi pinjol legal, ya kan? Ilegal. Legal. Nah, terus legal. ya nasabah ini melakukan pinjaman ke ilegal, ya. Nah, setelah dia melakukan pinjaman ke ilegal, nah itu tiba-tiba datanya ditolak. Gitu bro, rata-rata orang yang sudah gagal bayar di legal ketika dia Resmi dah. Iya. Ketika nasabah melakukan pinjaman uang di pinjol resmi ya, terus dia gagal bayar nih di pinjol resmi, gagal bayar, kredit macet. Nah, lalu dia melakukan pinjaman lagi di pinjol yang tidak resmi, ya kan? Setelah dia melakukan pinjaman di pinjol yang tidak resmi, maka data dia ketolak. Itu rata-rata kayak gitu bro. Ketika dia gagal bayar di pinjol resmi, dia mengajukan ke yang pinjol tidak resmi, dia selalu gagal diajukan bro. Jadi kan kayak semacam ilegal ini bisa melihat data nasabah yang sudah gagal bayar bro di legal. Begini ya bro, gue kan sempat jadi atasan juga di tempat gue kerja ini. Iya. Jadi gue tahu lah sedikit tentang atasannya seperti apa. Kebanyakan dana itu ya dari luar negeri ya bro. Iya, gue ngerti. Cuma nggak semuanya dana itu Investor dari luar kan? negeri. Ya, investor. Ini kayak mereka itu patungan saja dari dalam negeri, dari bank sama dari luar negeri juga. Kebanyakan dari Cina itu semua dana itu. Iya, gue ngerti. Entah itu ilegal, entah itu resmi, tidak resmi, Iya. kebanyakan dana dari luar semua itu. Jadi mungkin mereka itu kayak gini bro, kayak kerjasama gitu juga. Nah, itu yang gue maksud bro. Entah misalkan contoh misalkan lu perusahaan lu resmi nih, terus perusahaan pinjol A resmi, perusahaan pinjol B enggak resmi, dia kayak ada berafiliasi. Jadi
si pinjol yang tidak resmi bisa melihat datanya nih, data yang resmi. Wah, si Anu gitu kan udah melakukan pinjaman tapi gagal bayar. Ketika dia melakukan pinjaman gagal. Gitu. Itu tidak resmi toh. Iya. Iya, gue paham juga. Ya begini ya bro, sekarang itu OJK apa semua itu kerjasama sudah itu. Bayangkan pembagian data itu, berapa data sehari yang masuk ke OJK itu? Sekitar ribuan data yang masuk itu. Nah ini bro, gue mau nanya soal data lagi bro. Data bisa masuk ke Slik OJK itu berapa hari bro? 90 hari keterlambatan. Oh jadi Kurang lebih. Jadi kalau misalkan ini dipinjol bukan pay letter ya, tapi pinjol ya. Nah kalau Ya, misalkan semua payletter. oh semuanya bro, semuanya itu bukan pay letter doang. Payletter kalau data lu sudah masuk ke OJK. Jadi gini bro, gue kan sempat juga jadi asisten misalnya nasabah yang ini kan, jadi leadernya penerimaan data atau penerimaan pengajuan kan. Iya. Nah itu kita ambil data itu di Slik OJK dulu. Kita tengok dia punya data itu data bagus. Kalau data yang jelek itu warnanya merah. Kalau data yang ini yang misalnya keterlambatannya dia itu menyelesaikan tagihan sekitar 1 bulan, warna kuning. Oh ada kode-kodenya ya? Kuning. Kalau dia datanya bagus itu warna hijau. Oh. Datanya bagus itu. Jadi yang warna hijau itu limitnya kita naikin. Limitnya kita naikin. Paham nggak lo? Ya gua ngerti ada kode. Yang warna kuning. Yang warna kuning itu kita turunin. Misalnya pengajuan pertama 2 juta, kita turunin jadi 1 juta. Oh iya. Kalau yang warna merah langsung ditolak, nggak data lu. Itu cewek gua. Gue juga ada. Bro, cewek Gue juga ada pinjol anjir. Lu main pinjol juga? Data gue aja udah. Gue juga masuk data gue ke Slik OJK. Gue aja minjam ditolak mulu bajingan. Nah, ini gue tanya lagi nih bro, yang soal DC pinjol, ngajukan pinjol nih. Gue sih Tapi gue bakalan bayar bro. Tapi gue harus sukses dulu kalau gue bayar. Iya. Ada duit. Gue mau nanya lagi nih bro. Gue dapat informasi nih dari teman-teman gue yang sudah mantan DC ya, sama joki-joki pinjol. Karena gue juga udah nggak usah munafik lo juga mantan DC anjing. Bener kan? Agak, gue mah konten creator bos. Lu itu mantan DC juga anjir. Ya gue mah kena bergaulan. Beluknya semua. Gue apa udah lah, lu nggak usah munafik anjir, nggak ngakuin kalau lu juga pernah kerja DC. Bro, gue mah karena temen-temen gue banyak DC bro, dari finance juga ada, ya kan leasing juga ada. Iya, pinjol itu menang. Gue orang itu dari bicaranya doang bro, bukan dari dia ngaku tidak atau enggaknya. Emang gue bicara ke DC? Wah gila lu, nuduh gue DC lu. Kagak, lu banyak tahu lah apa tentang DC ya. Jadi bro, gue mau nanya lagi sekali lagi nih, gue nanya habis ini udahan. Nah, gue dapat informasi dari teman-teman gue, katanya orang yang sudah bekerja di pinjol atau di DC leasing, dia itu katanya nggak bisa minjol di pinjol legal atau ilegal. Itu benar gak sih bro? Gimana? Nah, kalau orang yang sudah bekerja di DC pinjol, DC ilegal, ataupun di DC leasing, dia itu katanya nggak bisa mengajukan pinjaman online bro. Itu benar gak sih? Kagak, kalau datanya bagus ya bisa. Itu tergantung datanya, bukan dia pernah kerja kakaknya. Oh, bukan karena dia kerja sebagai DC gitu ya? Bukan, yang penting datanya dia bagus ya? Datanya bagus, datanya hijau lah. Oh, berarti cuma isu doang ya yang kayak gitu ya?
Tapi lu Itu udah kan semua orang ada nik KTP-nya kan. Ah itu nggak Iya. bisa diganggu, nik KTP itu nggak bisa dirubah. Nah, itu Nah itu jadi patokannya. gue denger katanya pakai KTP palsu bisa ini, Bro. Bisa minjol. Oh nggak bisa bro. Kalau di legal, kalau yang di resmi itu semua dicek. Dia ada alatnya, Bro. harganya. Dia ada alatnya emang alat Semuanya scan. dicek. Gimana bro? Dia ada alat. Semuanya dicek, nggak bisa KTP palsu. Lo Maksudnya masukin nik keluar. Gini loh bro, lo masukin nomor nik, nomor induk nik kan, iya, NIK, iya. nah, itu bakalan nongol di sistem kependudukan Indonesia. Jadi kita kerjasama sama sistem kependudukan Indonesia. Kalau nggak ada keluar, berarti nggak di ACC, itu KTP palsu. Kalau keluar nongol, ya udah kita tengok dan langsung lagi ke OJK. Bagaimana warnanya, ini data. Berarti gini ya, Bro. Berarti mereka masih cara manual ya? Di sistem semua keluar. Entah lu pernah minjam, entah lu ditolak, bakalan keluar di sistem. Oh, berarti perusahaan lu bekerja sama apa tadi, Bang? Sama ini pendudukan. Oh, dinas pendudukan maksudnya. Jadi lu cuma sekedar buat ngecek data doang ya? Misalkan nik itu lu masukin terus masukin lagi ke sistemnya pinjol lu, kayak gitu doang ya? Cuma bisa ngecek data doang ya? Bener gak sih nih? Gitu kan, nik ini dengan nama ini gitu. Iya. Kalau nggak ada keluar ya berarti KTP palsu. Nggak di ACC, secara otomatis nggak di ACC toh. Oh gitu, Bro. Ya udah, Bro, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Bro. Ya. Ya udah, gue saranin, Bro, jangan terlalu keras-keras, Bro. Ini saran gue aja, Bro. Walaupun lu banyak tekanan, tapi gue sarankan coba jangan terlalu keras-keras sama nasabah. Nasabah tuh zaman sekarang tuh udah pada pinter-pinter, Bro, masalah pinjol. Apalagi kan sekarang udah banyak konten kreator yang sudah memberikan edukasi gitu. Iya, Bro. Kalau kita nggak kayak gitu, Bro, nggak ada hasil, Bro. Tapi cobalah pakai cara-cara kayak sales mobil gitu, pakai apa, ngerayu lah. Iya, gue coba. Gue semuanya gue pakai, jadi kita itu punya dua muka. Yang satunya baik, yang satunya jahat. Nah itu tadi gue lihat tadi banyak kartu SIM kartu pada bergeletakan. Kartu SIM lah diblokir mulu nih sama lu. Diblokir gimana maksudnya, Bro? Ya lu blokir nomor gue ya udah, gue ganti nomor WA. Capek anjing. Gue buat lu gara-gara lu. Tapi lu juga kerja apa? iya gue ngerti. Makanya gue ya kasihan juga sih ya sama DC, dia penuh dengan tekanan gitu kan. Dan di sisi lain DC juga melakukan sudah termasuk Cari makan. iya. Ya maksud gue coba dong pakai cara-cara sales dulu gitu. Jangan barbar gitu, kasihan apalagi kalau cewek ya, Bro. Cewek itu kan apa lebih gampang kepikiran kalau dapat pesan-pesan kayak gitu. Ya kita prinsip kita, Bro, nggak ada kasihan, Bro. Iya. Kasihan sama diri kita sendiri, ditekan sama atasan, paham nggak maksud gua? Iya. Kalau lo kasihan sama nasabah, berarti lo nggak kasihan sama diri lo sendiri. Kecuali itu kasihannya sama nasabah yang misalnya dia lagi sakit. Nah itu ada surat Bro. sakitnya ada surat sakitnya, keterangan dari dokter, terus rumah sakit, kita hubungi rumah sakitnya, benar nggak ini atas nama ini nasabah ini lagi dirawat di rumah sakit ini, benar, ya udah kita skip nasabah itu selama seminggu atau 2 minggu, kita tetap hubungi. Namun penagihan kita hentikan sementara waktu. Apalagi ada nasabah yang meninggal dunia, pasti kita skip itu. Karena kenapa? Karena meninggal dunia itu pasti ada dari kantor, dari keluarganya, surat kematian apa segala macam.
Nah, itu kalau misalkan ya, bukti-buktinya semua bro. Tapi kalau ini bro, kalau nasabah sehat, terus dia banyak alasan apa segala macam, udah itu panjang kita. Nah, lagi niatnya dia galbay. Nah, ya ente aja galbay gimana sih lu? Lu kata di galbay. Tadi aja lu kata tadi galbay. Iya, lu gimana ngajarinnya bro? Kan lu nggak kasihan sama desa yang nagih lu. Ya gue kasihan gue, ini nggak mau gimana lagi, gue gak ada duit. Oh. Ya udah bro, gitu aja bro, nanti lain waktu kita ngobrol lagi ya, soalnya gue cuma ada tamu nih. Iya, udah sama bro. Makasih banyak nih bro ya informasinya nih. Oke. Iya. Bro, kapan-kapan kita nongkrong lah. Yang tadi gue sudah tampilkan di sini dan kalian sudah mendengarkan dan kalian sudah menyimak video yang seutuhnya. Di sini gue akan memberikan kesimpulan dari perbincangan gue dengan desk collection-nya. Kalian dengarkan dan kalian perhatikan baik-baik. Poin yang pertama adalah gue coba mencari informasi dengan DC-nya, dan poin yang pertama itu tentang cara penagihan. Ya bro, cara penagihan di pinjaman online legal yang DC-nya barbar. Memang itu gayanya dia. Memang itu dia terpaksa harus ngelakuin. Tetapi dengan catatan, mereka melakukan penagihan dengan cara yang barbar, dengan cara-cara ilegal, dengan cara-cara kasar. Mereka pasti tidak membawa nama aplikasi ataupun nama perusahaannya. Ya bro. Jadi begitu teman-teman, kalau misalkan kalian gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman legal, tapi ada yang nagihnya ini kasar, layaknya seperti pinjol ilegal, tapi dia tidak membawa nama aplikasinya dan dia tidak menyebutkan siapa dia. Nah, itu dia orangnya. Ya bro. Dan kalian harus tahu bahwa yang nagih itu ketika kalian gagal bayar, biasanya nagihnya kasar, itu adalah pihak ketiga ataupun dari vendor. Ya, jadi perusahaan dari pinjol ini bekerja sama dengan perusahaan dari bidang penagihan. Nah, bidang penagihan inilah yang menagih Anda dengan cara-cara barbar. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah tentang kalian ya tidak membayar ataupun kalian mengabaikan pesan DC. Nah, sebelumnya tuh gue pernah sampaikan bahwa kalau kalian memiliki keterlambatan ataupun gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal, lalu kalian mengabaikan semua pesan chat DC, lalu kalian tidak membayarnya tidak membayar tunggakan di pinjol legal, maka yang kasihan ini adalah desk collection-nya. Tadi kalian sudah mendengarkan, kalau misalkan DC-nya ini dalam waktu seminggu tidak nagih, tidak berhasil menagih utang, atau tidak ada pemasukan pembayarannya, maka DC akan dapat resiko ataupun konsekuensinya. Yaitu apa? Resiko dan konsekuensi bagi DC dalam waktu seminggu dia tidak dapat menagih utang nasabah. Yang pertama adalah dia mendapatkan SP. Dia mendapatkan SP dan dia tidak mendapatkan komisi dan dia tidak mendapatkan bonus. Ya. Ini begitu teman-teman. Coba pikirkan, yang rugi siapa? Kalian atau DC-nya? DC bro. Kalau dia nagihnya kasar, wajar. Mereka demi ya mengambil keuntungan. Jadi gue sarankan kalian kalau misalkan sudah gagal bayar, telat bayar, udah nggak usah dibalas pesan DC, abaikan dan blokir. Yang ketiga poinnya adalah tadi gue sempat menyinggung masalah, gue bilang itu gue banyak kartu-kartu bekas bertumpukan di kamar lu gitu kan. Dan dia bilang sendiri, dia tuh capek gonta-ganti SIM card karena setiap dia hubungi nasabah selalu memblokir nomor DC, dan dia ganti nomor lagi dan dia kirim pesan lagi kepada nasabahnya, lalu diblokir lagi, lalu dia ganti SIM card lagi, dan terus begitu. Sebenarnya DC ini capek bro kerjanya. Yang keempat adalah DC ini bekerja tidak kenal waktu. Ya, pagi, siang, malam, sore, dia tuh selalu bekerja untuk nagih Anda.
Jadi kalian gak usah heran kalau misalkan kalian setiap malam ditagih, diteror ya, itu kerjaan dia. Dan biasanya kalau dia kayak gitu, itu dia tidak membawa nama perusahaan. Artinya dia menagih dengan secara tidak resmi, tidak secara aturan, semaunya dia. Ya bro. Dan masih banyak lagi poin penting tadi yang gue sudah beberkan dalam video gue yang part pertama dan part kedua. Dan kalian yang belum nonton part pertama, coba tonton. Nah, di sini gue akan menjelaskan coba lagi bagi teman-teman secara ringkas saja ya, karena durasinya akan terlalu banyak banget ini kalau gue jelasin secara utuhnya sampai gue bikin part kedua. Bagi teman-teman, kalau misalkan kalian, ya ini kalian harus ketahui, kenapa pengajuan pinjaman Anda di pinjol legal itu kena ditolak? Yang pertama mungkin kalian ada di aplikasi lain yang sudah ditolak sama pinjol, lalu kalian minjem lagi di pinjol lain, lalu kalian tuh ditolak lagi. Ya kenapa? Karena sistem pinjol legal ini bisa melihat semua nasabah yang sudah memiliki cacat data. Dan banyak lagi poin pentingnya. Nah, terus lagi bro, pinjol ini bisa mengecek nik KTP kalian. Ya bro, misalkan gini, kalian meminjam di sebuah aplikasi pinjol legal, lalu menggunakan KTP palsu. Artinya kalian mengedit KTP dari nik, nama, dan lain sebagainya. Kalian mengedit KTP. Dan mereka bisa tahu bahwasanya KTP ini adalah palsu. Karena dalam ucapan dari DC, dia mengatakan kalau KTP ini bisa dia cek melalui kependudukan. Dan lebih jelas lagi, DC mengatakan bahwa pinjol legal itu sudah bekerja sama dengan pendudukan. Nggak ngerti ya, maksudnya dinas kependudukannya seperti itu. Dia bisa ngecek, dia hanya sekedar mengecek saja keaslian data kalian. Dari nik, nama, alamat, semuanya, dia hanya bisa mengecek saja bro. Ya, mengecek dalam artian ini datanya sesuai gak sih dengan nik, dengan nama yang ada dalam kependudukan. Nah, itu dia. Jadi bagi teman-teman, kalau misalkan kalian nemu joki pinjol yang mengatakan pakai data fake bisa cair, itu bohongan bro. Itu adalah nipu. Ya bro, jadi jangan pernah percaya dengan orang-orang yang menawarkan menggunakan data fake di dalam dunia pinjaman online. Jangan pernah percaya. Itu adalah modus penipuan. Dan bagi teman-teman juga, ya, ini harus kalian ketahui. Hati-hati dalam menginstal sebuah aplikasi pinjaman online, baik itu ilegal ataupun legal. Tadi DC juga sudah mengatakan bahwa dia bisa mengambil isi data handphone kita. Tapi dalam pengetahuan gua, ucapan DC yang dia sudah sampaikan di dalam rekaman audio gua melalui telepon, itu sebenarnya hanya untuk menakuti nasabah. Ya bro, hanya untuk menakuti nasabah agar kalian tuh takut kalau data yang ada di handphone kalian ini ada yang penting berupa foto, video, yang foto ini ataupun video ini sensitif. Kalian pasti akan takut banget dengan adanya penyebaran data. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman, di sini gue akan mengambilkan kesimpulannya. Kalau mau install aplikasi pinjaman online legal, jangan install di aplikasi yang handphone pribadi kalian. Terus pertanyaan kalian, gue nggak ada HP pribadi, HP bodong gitu kan misalkan. Ya kalian jangan pernah memaksakan install di HP pribadi bro. Jangan. Ya, memang dalam sistem itu tidak ada yang aman, pasti ada yang lebih nggak aman lagi. Jadi begitu teman-teman, gue sarankan harus bijak mengisi data kalian di dalam sebuah aplikasi ataupun sebuah website. Ini harus hati-hati banget bro. Dan Desen juga tadi mengatakan, ya, katanya data kita itu bisa diajukan di pinjol lain. Nah, di sini gue coba akan berikan arahan kepada teman-teman. Kalau kalian memiliki data yang backlist, lalu data kalian itu dipergunakan sama Desen untuk melakukan pinjaman online, itu tidak bisa bro. Tidak bisa. Ya, tidak bisa kecuali data kalian bersih. Kemungkinan bisa. Tapi kalau data kalian sudah backlist, kalian nggak usah takut bro.
nggak usah takut, ya. Tapi ada resiko yang paling tertinggi apabila data kalian tersebar, apabila data kalian bocor. Dan itu gua sudah sampaikan di video sebelumnya mengenai data bocor lalu dipergunakan sama orang lain, bukan dipinjol ya bro, tapi ada, dan data kalian itu bisa diperjualbelikan di pasar gelap. Buat apa sih Min? Ya, gua nggak bisa menjelaskan ini secara rinci karena videonya sudah gua upload sebelumnya. Ya, jadi bagi teman-teman, di sini gue sarankan, udah gak usah takut lagi. Ya namanya DC meneror, laginya ya mengancam, menyebarkan, itu hanya drama semata aja tuh. Untuk meneror, untuk menyebar, ya untuk menyebar ini biasanya ada di pinjol ilegal. Kalau legal, dia menggunakan kata-kata menyebar. Ini hanya gunanya untuk menakut-nakuti kalian saja. Apabila DC sudah melakukan penyebaran, maka utang kalian lunas bro. Ya, ini kita bahas yang legal. Bagaimana yang ilegal? Ilegal mah sudah pasti aplikasinya aplikasi berbahaya dan wajib banget untuk kita galbay ya bro. Dan bagi teman-teman di sini gue sarankan, kalau ingin memberantas pinjaman online, ya kita harus kompak, harus serentak, harus kompak dengan satu misi, yaitu ya galbay bro. Dan di sini juga tadi mengatakan bahwa pinjol itu uangnya banyak dan gak ada habis-habis. Oh, tidak bisa begitu. Ya, kalau kita kompak, maka pinjol ini tumbang. Tumbangnya itu berawal dari mana? Semakin banyak orang melakukan galbay, semakin banyak orang kredit macet, maka perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan bank ini bakalan bangkrut. Dan investor dari luar negeri, ini dia tidak mau naruh investnya ke perusahaan pinjol yang sudah banyak orang galbay. Paham ya? Jadi seperti itu bro. Mereka mengancam, meneror, bahkan menyebarkan. Ya udah, cap dia sebagai penipu aja bro. Ya, cap dia sebagai penipu. Data Anda disandra, lalu dia minta uang pembayaran. Itu namanya disandra bro. Dan di sini gua tidak terlalu banyak membicarakan hal ini karena durasinya bakalan banyak banget bro. Mungkin nanti ada durasi yang berikutnya ya. Tapi di situ tadi ada part pertama dan part kedua, dan semoga video ini bisa menjadi pengetahuan Anda lebih jauh lagi karena ini adalah informasi yang sangat ya bermanfaat banget bagi teman-teman yang gak ngerti pinjol, yang sudah telat bayar, yang sudah masuk jatuh tempo, apalagi sekarang teman-teman yang sudah diteror sama DC. Ya bro, memang DC dari pinjaman online gal barbar, tapi dia tidak membawa nama aplikasi ataupun tidak membawa siapa dia. Dia nagih biasa secara anonim karena dia tahu bahwa saat itu adalah melanggar aturan. Mungkin itu saja video yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.